Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di sini kita akan belajar mengenai geografi dengan judul Hidup Bergantung pada Alam. Oke, selanjutnya. Nah, di sini alam itu menyediakan berbagai kebutuhan manusia. Nah, jadi di sini alam ya, ada air, pohon, udara, tanah, dan semuanya. Jadi, apa yang disediakan oleh alam untuk manusia dalam geografi itu disebut dengan istilah sumber daya alam. Nah, berdasarkan klasifikasinya, sumber daya alam itu dapat dibedakan menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 poin. Yang pertama, berdasarkan tempatnya. Nah, sumber daya alam yang terdapat di udara, contohnya ya, di udara seperti oksigen, udara itu sendiri, dan sumber daya alam yang terdapat di permukaan bumi, dan juga sumber daya alam yang terdapat di alam bumi. Jadi, berdasarkan tempatnya, sumber daya alam itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sumber daya yang terdapat di udara, lalu ada sumber daya yang terdapat di permukaan bumi, lalu ada sumber daya yang terdapat di alam bumi. Kemudian, berdasarkan asalnya, sumber daya alam itu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam fisik atau biotik dan sumber daya alam hayati atau mohon maaf, di sini sumber daya alam fisik atau abiotik dan sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya alam fisik dan sumber daya alam hayati ya, berdasarkan asalnya. Lalu yang ketiga, berdasarkan jumlahnya dan pembentukannya. Jadi sumber daya alam itu dibedakan menjadi 3, yaitu sumber daya alamnya selalu tersedia, yang terbarukan, dan yang tidak terbarukan. Lalu ada sumber daya alam berdasarkan sifatnya, yaitu sumber daya biotik dan abiotik. Kalau biotik itu berarti sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, lalu abiotik ini berarti yang makhluk tidak hidup atau benda mati. Kemudian, klasifikasi yang kelima yaitu sumber daya alam berdasarkan nilai ekonominya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam ekonomis dan sumber daya alam non-ekonomis. Nah, kemudian di sini, selain alam itu menyediakan kebutuhan untuk manusia, manusia itu juga memanfaatkan alam. Nah, jadi ada 3 poin di sini, yaitu pemanfaatan secara langsung, pemanfaatan secara tidak langsung, dan pemanfaatan yang diolah untuk meningkatkan nilai ekonomis. Jadi, alam itu dapat memberikan berbagai kebutuhan manusia, dan manusia itu memanfaatkan apa yang sudah disediakan oleh alam. Nah, pemanfaatan ini dapat terbagi menjadi 3, yaitu pemanfaatan secara langsung, di mana pemanfaatan secara langsung ini berarti manusia itu tidak memerlukan uang atau tidak memerlukan biaya atau harus membayar sumber daya alam tersebut untuk mendapatkannya. Nah, contohnya itu udara untuk bernafas, sinar matahari untuk menjemur pakaian, angin untuk mengembangkan layar perahu nelayan. Jadi kita sebagai manusia itu ketika bernafas, kita tinggal menghirup udara saja, tidak perlu mengeluarkan biaya, tidak perlu membayar udara itu untuk kita bernafas. Begitu juga ketika kita sedang menjemur pakaian. Jadi kita ketika menjemur pakaian, maka tinggal meletakkan pakaian tersebut di luar, kemudian nanti akan terkena panas sinar matahari yang dapat mengeringkan pakaian tersebut. Nah, untuk mendapatkan sinar matahari itu kita bisa mendapatkan secara cuma-cuma atau tidak memerlukan biaya, tidak harus membayar untuk mendapatkan sinar matahari tersebut. Begitupun dengan ini, angin untuk mengembangkan layar perahu nelayan. Nelayan tidak membutuhkan atau tidak memerlukan biaya untuk mendapatkan angin. Nelayan hanya membutuhkan waktu yang tepat untuk perahu itu dapat berlayar, yaitu di malam hari, karena biasanya di malam hari itu anginnya sangat kencang. Nah, kemudian yang kedua yaitu pemanfaatan secara tidak langsung. Contohnya itu air terjun yang dimanfaatkan untuk memutar kincir air agar menghasilkan listrik, mengolah lahan pertanian untuk bercocok tanam, menanam tanaman penghijau untuk menghasilkan oksigen. Jadi kita bisa memanfaatkan apa yang disediakan oleh alam secara tidak langsung. Contohnya air terjun yang dapat dimanfaatkan untuk memutar kincir angin agar menghasilkan listrik. Jadi di sini ada perubahan energi dari energi
air ya menjadi energi listrik. Jadi kita bisa memanfaatkan air terjun dengan kecepatan air terjun itu untuk memutar kincir angin kita yang nantinya itu akan menghasilkan listrik untuk menerangi di rumah-rumah atau di jalan dan lain-lain. Kemudian nih, mengolah lahan pertanian untuk bercocok tanam. Jadi kita bisa memanfaatkan lahan pertanian ini untuk bercocok tanam, untuk menanam baik itu bahan pokok maupun tanaman lain yang bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan energi kita untuk makan. Nah, kita bisa juga menanam tanaman penghijauan untuk menghasilkan oksigen. Kita tahu bahwa tanaman itu dapat menghasilkan oksigen. Jadi untuk yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan penghijauan atau menanam tanaman itu kita akan mendapatkan oksigen dari tanaman yang kita tanam tersebut. Kemudian pemanfaatannya diolah untuk meningkatkan nilai ekonomis, di mana contohnya nih, bambu secara langsung dapat digunakan sebagai bahan bangunan, tetapi jika diolah menjadi peralatan rumah tangga, harga jualnya menjadi lebih tinggi. Jadi kita bisa memanfaatkan apa yang disediakan oleh alam secara langsung, tetapi jika kita mengubah bahan tersebut menjadi peralatan lain, itu akan memperoleh nilai ekonomis yang lebih tinggi atau mendapatkan harga jual yang lebih tinggi dibandingkan jika kita memanfaatkannya secara langsung. Nah, terima kasih. Itu saja materi kita mengenai sumber daya alam ya. Hidup bergantung pada alam. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.